بكل الصحابة منهم والتابعين شريفتنا في قوم من حسن جوابنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأبنائنا يا سيدي سيدي نوري سيدي اسمي سيد أيام سيد لكن في مشروع نوري سيد وقال مسمى لازم نوري شيء يفعل شيء في أول شيء كم يفعل نوري شيء محتاج نوري شيء مع بسم الله الرحمن الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رسول يا كريم افتح لنا بالعارف بجودك كلامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وفي سمينا المتقي إلى إمام العافية أبي عيسى محمد بن عيسى بن خير موسى قال باب ما جاء في المدح بعد الوجوه حدثنا نصر بن علي الجحظمي وأحمد بن أبي حميد السلامي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة بن حسن بن خليل الحاشمي عن عبد الرحمن العربي عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Baru maja sunnati ba'da wudhu bab tentang membersihkan air setelah wudhu. Nabi telah haddatsana Nasr bin Ali al-Jazmani wa Ahmad bin Abi Ubaidillah as-Samimi al-Basri qala haddatsana Abu Qutaybah Salim bin Qutaybah an Hasan bin Ali al-Hashimi Abdul Rahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala وأنا جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتبه. Riwayat dari Abdurrahman bin Arad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, yang datang kepadaku walau malaikat Jibril dan dia berkata, ya wahai Muhammad, apabila kau berwudu maka percikanlah air. Allah Abu Isa hadza haditsun gharib. Qala wa sami'tu Muhammadan yaqulu al-Hasan bin Ali al-Hashimi min hadits. Qala wa qulatu an Abi Hasan bin Sufyan bin Abbas bin Zaid bin Harithah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala ba'dhum Sufyan bin Hakam al-Hakam bin Sufyan al-Qurani fi hadis hadis. Lalu maja filmnya ba'da wudhu membersihkan setelah berwudukan air. Ini tadi sebelumnya ada haddatsana Nasr bin Ali al-Ja'fari wa Ahmad bin Abi Ubaidillah al-Islami al-Basri qala misalnya ya letaknya ya ini kan dia kan itu ya jadi Nasr bin Ali wa Ahmad bin Abi Ubaidillah ya ini kita ini harusnya ya iya pakai dia lebih rumah ya tasnya gitu ya karena suka nggak tahu makanya kalau nantinya sendirian nggak tahu ya. Tapi dilihat juga nggak ini nggak nyambung
Kalau dia pola ketemu dua ya, karena di atasnya masuk mu'amin wa Ahmad mu'amin bajilah, berarti kan kasihnya kan pola adjasnya buku taibatan sama buku taibatan asli an Ali al-Hashimi ya. Nah, di sini perbedaan ulama tentang membersihkan air setelah berwudu. Maka di sana kita katakan dalam dunia tafsir kan ada namanya takwil, ada namanya tafsir ya kan. Nah, seperti ini dalam hadis pun sama. Cuman kalau hadis kan biasanya menggunakan istilah syarah. Ini syarah itu kan penjelasannya apa. Tapi di sini Al-Barakuri menggunakan istilah takwil. Ya. Jadi dikatakan ya kalau ulama fi takwil hadal hadisi ada jadwal. Jadi perbedaan para ulama dalam mentakwilkan hadis ini. Apa yang dimaksud takwil itu adalah tentang kalimat ad-najhi ba'da wudu. Mendapatkan yang pertama manahu idza tawaddata fasabbil ma ala al-udhi sabban wala taqtasiru ala nafsihi fa innahu la yuji'u fi idza muslim. Jadi ada yang mengatakan mencikan ya Pak di salah satu atau di anggota-anggota badan yang dapat didudukan. Yang kedua mana istabra al-ma'u bin nafsi wal tanah ya. Ya kalau pada aku istabratu. Jadi kita lakukan istibra ya, apa namanya, pembersihan. Yang ketiga man tidak tawadda farasul izari tidak tawadda farsi izara alladhi yalfal yakuna berita madhaban ilwasyafi. Nah, yang keempat mana al-istinja bil ma'i syar'i. Dari 4 tawilan ini yang sudah masuk, bukan sudah masuk, yang masuk dalam ranah fikih mazhab Syafi'i itu tawil yang ketiga. Jadi tawil yang ketiga itu setelah selesai wudu diperintahkan untuk memercikan air di sekitar apa? Farj. Tujuannya adalah ya liyakuna zalika mazhaban lil waswas, untuk apa? Menghilangkan waswas. Waswas apa? Was-was kalau nanti melihat ada bekas air di sekitar area waris itu, jangan sampai kita mengatakan ini percikan air kencing atau apa gitu. Jadi kalau kita percikan, kita sudah tahu dan yakin bahwa itu percikan air. Karena setiap ibadah nggak boleh was-was. Nggak sah ibadah kita was-was itu. Ragu-ragu itu nggak boleh. Makanya ketika kita ragu 2 atau 3 harus mengambil keputusan, sekalipun salah gitu. Nah, sekalipun salah, misalnya kita udah 3, kita bilang 2, sekalipun salah, tetap harus mengambil keputusan gitu. Tidak boleh tidak boleh dalam terus keraguan, nggak boleh. Ya, jadi kalau udah masuk ranah fikih, hadis ini katakan disunahkan untuk membersihkan air di sekitar farj. Ya kan kondisinya kan macam-macam, kan ada yang pakai sarung, kalau gitu kan ada yang pakai itu. Jadi was-was apa? Was-was jangan sampai di sekitar area itu ada percikan air, kita menganggap atau ragu-ragu ini takutnya apa? Kena percikan tadi bekas buang air kecil gitu ya, bekas istinja, itu khawatir. Tapi kalau kita udah percikan berarti apa? Memang percikan air. Sekalipun nanti itu kita nggak tahu ya, kalau nggak tahu kan nggak ada hukumnya lah, hukum jahil, nggak ada hukum untuk nggak tahu. Jadi kalau nanti itu benar-benar percikan air najis, nggak masalah. Yang penting jangan jangan ragu. Ya. Yang penting nggak ragu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia terus ragu-ragu itu nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya, jangan ragu, ambil keputusan walaupun tanda kutip itu salah. Gitu. Ya. Dan salah kan kita nggak tahu salahnya gitu. Ya, walaupun salah kita nggak bisa. Jadi jangan sampai udah ngambil keputusan ini 2 gitu kan ya. Akhirnya atau ini baru 3, belum 4, 3 ngambil keputusan. Pas sudah ngambil 4, nah ini tadi udah 4 sih gitu. Nggak boleh begitu lagi gitu. Jadi pas sudah 4, kayaknya ini udah 4 gitu. Nggak boleh. Udah tinggalkan, tidak mayaribu qila malah yaribu. Jadi
di mazhab Syafi'i yang dimaksud mecikan airnya apa? Mecikan sekitar apa? Sekitar itu ya, sekitar Paris. Nah, kemudian di sini ini ada uniknya gitu. Inilah salah satu kelebihan Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan satu hadis ya. Hadisun gharibun. Qala wa sami'tu Muhammadan yaqul Al-Hasan bin Ali Al-Hashimi Harul hadis. Ya, mungkar hadis kan kalau dia pelaku-pelaku apa? Dia walaupun bukan maksiat, bukan maksiat besar, akan apa? Hadisnya apa? Disebut apa? Mungkarul hadis. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi menjelaskan itu. Ini ciri khasnya ya. Dia menjelaskan bulan berhadapan kalau wafil babi anabil hakam Sufyan wa abi Abbad wa Zaid bin Harisata abi Syafi'i wa qala badu Sufyan wa hakam atau hakam Sulaiman wa tarabu fil hadis. Jadi apakah hakam? Jadi itirabnya pada mata, pada sanad ya, bukan apa? Bukan pada mata. Apa sih itirab itu? Itu ada perbedaan riwayat tapi tidak bisa diterjemah. Ya, dia kan pertentangan yang ini gitu, yang apa istilahnya? Kan ada kalau apa sih istilahnya? Penyesuaiannya kan bisa 3 ya, al-jamu gitu kan. Terus apa lagi? Sebenarnya buat at-tadjih, terus nasama itu baru tawakuf terakhir gitu kan. Nah, itirab juga bisa bermakna ya kan kalau ada bilang kekacauan istilahnya. Jadi keraguan itu Hakam bin Sufyan bin Hakam. Kedua-dua orang ini apa mungkin dua-duanya ada, apa mungkin salah. Nah, itu kan yang apa? Artinya apa? Tapi uniknya Imam At-Tirmidzi ngapain? Munculkan itu. Tapi riwayat tadi ada nggak Hakam masukin Hakam? Pada riwayat tadi nggak ada. Nah, jadi beliau mengungkapkan riwayat itu ada yang seperti itu. Itulah hebat Imam Tirmidzi. Ya lanjut. Babu maja'a fi isbaghil wudu'i, bab tentang menyempurnakan wudu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Ismailu ibnu Ja'far anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bi'id darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kamu atas sesuatu yang Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai dan memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka demikian itu adalah sebuah tali. Wabihi lagi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Al-Ala'i dzakara nahwahu wa qala Qutaibatu fi hadithihi fadzalikumur ribat talatan. Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abdullah ibn Amr wa ibn Abbas wa Abidata wa yuqalu Ubaidah ibn Amr wa Aisyah wa Abdurrahman ibn Ayyas al-Hadrami wa Anas radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa wa hadithu Abi Hurairah fi hadzal hadisi fi hadzal babi hadisun hasanun sahihun. Fal Ala ibn Abdurrahman huwa ibn Yaqub al-Juhani al-Furaqi wa huwa thiqatun min ahli hadis. Baru maja fi isbaghil wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Nabi Hurairah radhiyallahu qala anna Rasulullah qala ala adukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bil darajat. Maka tunjukkan pada kamu sesuatu atau apa yang dapat Allah bisa menghapuskan dengan sesuatu itu akan kesalahan dan Allah akan angkat dengan sesuatu itu akan derajat. Qalu bala ya Rasul. Qala isbagul wudu. Ini jadi badal atau bayar dari mana? Ma ya. Apa itu maya itu? Isbagul wudu al-makarih.
yaitu menyempurnakan wudu pada makar ya, pemakar itu sesuatu yang tidak disukai. Ini biasanya dijelaskan dalam misalnya pada kondisi dingin, kan orang wudu apa? Males. Jadi sekedar apanya? Sekedar sahnya saja. Tidak sampai sempurna. Jadi sahnya saja, yang penting sah gitu. Ya, karena juga ada yang riwayat kasus Abu Hurairah yang kata asbigil wudu. Sebelum kan wail aqab minan nar ya. Bukan wail aqab minan nar. Celakalah apa? Tumit-tumit api neraka. Jadi itu kan itu sebagian tasbihul wudu yang itu diriwayatkan karena pada mereka itu wudu pada kondisi yang sangat dingin. Akhirnya ada bagian-bagian tumit yang apa? Yang tidak kena air gitu. Ada riwayat bukan tidak kena air, tapi mereka hanya diusap katanya. Bukan diapakan? Bukan dibasuh, diusap saja gitu. Jadi kata tasbih juga. Jadi wail aqab minan nar gitu kan. Nah, kan seperti itu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan pada sesuatu yang bisa menghapuskan dosa atau kesalahan dan mengangkat derajat. Jadi ada dua, menghapuskan dosa apa? Mengangkat derajat. Yang pertama, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang makar, ya, pada saat-saat apa? Yang tidak disukai. Ya, tadi itu ya, pada saat dingin. Apa kalau kita pada saat nggak suka? Kalau mau tidur kali ya, mau tidur malas gitu kan ya, gitu kan ya. Yang sekedar cepat-cepat aja gitu kan, atau dalam habis lupa. Kalau kata ketakutan, kadang-kadang kan kalau pernah ngalami itu dari tempat itu ini jauh gitu ke kepanasan ya. Nah, buru-buru gitu ya. Nah, ya ini pokoknya pada sesuatu yang disukai tetap apa? Kondisi wudu harus sempurna. Apalagi waqasul quta minal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Jadi ke masjid apa? Banyak langkah, artinya ya ini kan kondisional ya. Ya kalau rumahnya dekat ya masa mau melangkah kemana gitu kan ya. Ini kan kondisional. Ini salah satunya di mana Rasulullah bukan melarang, tidak mengizinkan para sahabat yang pengen pindah mendekati Masjid Nabawi. Udah nggak mau sama saja, setiap langkah itu dihitung. Karena kalau diizinkan untuk benar-benar ngumpuk semua nanti di sekitar Masjid Nabawi. Gitu. Dan mereka kan ingin supaya ya gampang lah aksesnya. Gitu kan. Tapi nanti kita mendapat masing-masing setiap langkah itu. Gitu. Ya makanya waqatul quta ila masajid ya memperbanyak langkah ke masjid. Ya memperbanyak langkah ke masjid dalam pengertian ya kondisi dia ya kalau rumahnya sedekat masjid emang pulang atau 20 langkah ya sudah nggak usah keliling dulu muter baru masuk masjid gitu ya. Ini kan memberi motivasi sekalipun jauh dari masjid mereka akan tetap mendapatkan ganjaran yang berbeda gitu, dari orang-orang sekitar masjid. Kan ada rasa rumah lo enak dekat masjid gitu kan. Ya belum tentu juga dekat masjid kan ini masjid itu jarang juga ke masjid gitu. Kan. Walaupun pendapat masjid ada yang jauh dari masjid yang apa? Yang semangat lagi gitu kan ya, untuk siap-siap masjid. Ya belum salawatan, belum qomat, sudah qomat masih keburu gitu kan. Kalau yang jauh kan apa? Baru azannya sudah apa? Sudah jalan gitu kan. Itu kan ada motivasi seperti itu. Apalagi yang menjadikan menangkitkan derajat atau menghapuskan dosa itu wantizor sholati ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat, menanti sholat setelah sholat. Nah kata-kata intizor itu bukan berarti diam ya, misalnya diam aja gitu ya. Jadi ada di mana kita rasa rindu akan sholat. Yang dalam bahasa hadis lain sab'atun yuzillum yawma la zillah illa zilluh. Di antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi intizar itu bukan berarti habis sholat maghrib dia duduk gitu nungguin dia tidak
Tidak hanya seperti itu maksudnya. Dia setelah maghrib, dia pulang ke rumah. Ya. Apa ciri-ciri penantian itu? Apa sih ciri-ciri penantian? Kalau kita menantikan kehadiran seseorang, apa yang kita lakukan? Kan pertama mempersiapkan. Yang kedua, kita menunggu. Artinya menunggu itu kapan datangnya gitu kan. Nah, ketiga itu dia kita apa? Sudah siap-siap. Nah, ketiganya ada rasa apa? Rasa rindu biar supaya apa? Cepat datang. Jadi yang apa? Tidak hanya dalam pengertian yang namanya intizar itu kita duduk diam baca Quran sampai jam isya atau dari Johor sampai asar atau dari asar sampai maghrib, tidak. Setelah isya, setelah maghrib kita ngaji. Nah, tapi jiwa kita itu menanti apa? Isya. Sebelum isya. Ciri-cirinya dia rasa rindu, rasa pengen, kangen gitu, senang gitu. Nah, ketika datang isya dia apa? Senang datang karena lagi ditunggu. Salah satu orang yang tidak menunggu apa datang, ya udah isya aja baru sembahyang, berarti nggak senang. Maka ada apa? Bakal ikumur ribat. Yang kita nggak ribat, apa ribat? Kan ribat kan kayak pengikatan. Ya. Nah, robitoh kan pengikat gitu. Maka kalau dari dunia tasawuf ada yang dia kalau mau apa namanya mau apa ya istilahnya mau ritual tertentu gitu maka tertentu suribat gitu. Misalnya di apa di kamar berapa hari nggak boleh keluar gitu. Atau di apa kalau di tempat itu kayak kita punya kamar-kamar apa namanya bukan pesmedian bukan jadi memang dia untuk ribatnya dia khusus gitu kan berapa hari nanti yang ini misalnya 40 hari nggak boleh keluar rumah di situ makan utuh jadi ada ketikatan. Nah kata semua menanti satu ribat jadi dia bisa mengekang mengendalikan terikat sholat. Nah kalau di sana tadi katakan apa wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid hatinya terkait di masjid artinya apa bukan berarti harus ke masjid tapi yang namanya masjid fungsinya untuk tempat sholat, ibadah. Maka hatinya selalu beribadah. Itu ya ribatnya dia. Maka ketika seperti itu, jauh dari maksiat. Takut dia akan maksiat. Kenapa? Karena kalau orang fokus menentukan sesuatu, itu yang lain akan diabaikan. Ya? Yang lain akan diabaikan. Kita, apa ya? Apa sih? Kalau kalian kangennya apa nih? Kangennya apa kan? Enggak ada yang kangen nih. Repot juga loh mana yang kangen. Jadi kan kalau kita rindu sesuatu itu kan yang lain kita abaikan. Ada apa ya udah. Misalnya nih kita ada tamu dia tunggu itu ada tamu yang datang tuh kita nggak begitu ya terima tapi nggak begitu kita apa ya nggak begitu perhatikan gitu. Tapi kenapa ada tamu istimewa yang akan datang? Ada tamu istimewa yang akan datang itu kita nantikan. Jadi yang namanya kata Rasul zalika ribat keterikatan hati untuk semua itu mengakibatkan dia fokus pada penantian sholat maka satu yang efeknya dia bukan tidak akan artinya jauh dari perbuatan maksiat karena hatinya antara sholat dengan mati sudah terisi gitu, kerinduannya maka dia jauh dari maksiat. Dan keduanya tadi dia bisa menahan diri. Kenapa perbuatan-perbuatan yang tidak menyebabkan sampai kepada yang dia rindukan itu dia abaikan. Misalnya kalau saya ini nanti takutnya dia datang kita nggak ada gitu. Kan dia akan nantikan. Contoh kita menantikan waktu sholat asar. Lalu kita mau perpergian itu kan kita nah kalau nanti kita jalan ke sini takutnya nggak keburu sholat asar gitu kan. Berarti dia terkait dengan sholat asar. Maka jangan sampai perbuatan atau tindakan kita itu mengakibatkan lewatnya sholat asar itu berarti dia apa? Dia intizar. Maka bagaimana ulama terdahulu itu ketika apa ya? Ya bukan hanya bukan lama Rasulullah sebagai contohnya ketika Siti Aisyah dan Ham meriwayatkan Rasulullah itu kalau sedang bermain bersama keluarga itu kan seolah itu tidak ada orang di dunia ini kecuali keluarga itu. Jadi mereka tuh sangat senang karena Rasulullah penuh perhatian. Tapi kata Siti Aisyah, kalau sudah azan berkumandang waktu sholat, itu kami itu sholat nggak ada. Rasulullah apa? Pergi tinggalin begitu aja. Jadi sholat kami nggak dianggap ada gitu. Kenapa? Karena intizarnya sudah sampai.
Yang dinanti sudah sampai. Nah, kalau sudah sampai, apapun yang sedang terjadi, diabaikan semua, tinggalin semua. Itulah kalau kalian kangen misalnya nunggu paket datang lagi. Lagi di kamar mandi udah teriak-teriak gitu. Ya. Nah, itu jadi maksudnya intizar itu bukan hanya maka dikatakan Rasul bazalikum riba. Ya. Bukan hanya apa kita fokus diam gitu kan di masjid gitu ya. Baca Quran apa. Itu nggak salah, bukan itu nggak tapi artinya bukan hanya itu gitu. Bukan hanya itu, diam di masjid baca bukan hanya itu. Yang dipentingkan bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya bahwa pada satu titik ke titik lagi itu dia sudah terkait. Artinya saya menunggu datangnya waktu asar. Maka ketika zuhur selesai dia menantikan waktu asar. Nah, cara menantikan itu nih. Sebelum asar dia sudah siap. Ketika asar datang dia sumpah dia demen lalu dia apa? Dia bersegera untuk sholat asar. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda dia apa tadi intizar. Ya. Kalau nggak intizar, ya bodo amat ya. Cara-cara seperti nggak intizar. Nah, di situ hikmahnya apa? Yang pungoh bil foto ya, apalagi wayar pobil derajat. Jadi di sini kan apa istilahnya bukan satu paket keseluruhan ya. Jadi maksudnya komponennya harus semuanya satu tiga tidak mesti tiga. Jadi diantaranya isbagul wudu al makari itu dapat menghapuskan dosa juga apa? Angkat derajat. Apalagi waqafu khata al masajid juga apa? Menghapuskan dosa, angkat derajat. Jadi bukan satu paket semuanya itu tidak. Ya, satu-satu itu dikerjakan itu akan berefek sama apa namanya yang huwahu bil khotoya wa yarfu bihi darajat. Jadi maksudnya kita pahami bahwa tidak jangan tekstual artinya tidak hanya seperti itu. Nah, ada riwayat lain terus mengatakan wadzalikum ribat wadzalikum berapa? 3 kali. 3 kali ini apakah takrir dan takkid ya penguatan. Apakah 3 kali ini 3 kali 3 komponen tadi? Ya, komponen pertama apa? Asbi duduk, 5 kali. Yang kedua, kasatul khotai masajid untuk sholat. Nah, itu apakah itu yang diperdebatkan. Tapi kalau dilihat dari syiakul kalamnya, ribat ini sepertinya konotasinya kemana? Intizarus sholah. Ya, intizarus sholah ribat. Ya, orang yang selalu terkait hati dengan sholat, maka sholat itu bahasanya dengan hati sholah, bukan apa? Ada sholah, ya, hati sholah, dia bukan apa? Bukan ada sholah. Nah, maka kalau orang sudah seperti ini, dia sholat sudah ribat, maka akan inna sholata tanha al fasya wal munkar, pasti akan terjadi. Kenapa? Karena tadi dia tercegah dari apa? Kemaksiatan, karena hatinya sudah terkait dengan sholat. Ya, lanjut. Babu maja'a fil mandi li ba'dal wudu'i. Bab tentang sapu tangan setelah sapu tangan di dalam setelah wudu. Bihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' ibn al-Jarahi. Qala haddatsana Abdullah fil babi an Mu'adz bin Jabal. Ya, ini. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Risdin bin Sa'd bin Abdurrahman bin Ziyad bin An'um an Utbah bin Humaid an Ubadah bin Musayyin an Abdurrahman bin Ghamm an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a masaha wajhahu bi tarafi thawbihi. Riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berwudu, beliau menyapu wajahnya dengan ujung kainnya. Qala Abu Isa hadza hadisun gharibun wa isnaduhu dha'ifun. Warisdin ibn Sa'd wa Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriqi yudha'afani fil hadisi. Faqad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa man ba'dahum fit
fit tamanduli ba'dal wudu'i. Sungguh meruksa oleh satu kaum dari ahlul ilmi, dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang setelah sahabat, pada sapu tangan setelah wudu. Waman kariyahu innama kariyahu min qibali annahu qila innal wudu'a yuzan. Faruya dzalika an Sa'id bin Musayyib wa Zuhri. Dan orang yang memakruhkannya, hanya saja dia itu memakruhkannya dari sisi bahwasanya dikatakan sesungguhnya wudu itu nanti akan ditimbang. Waruya dzalika, dan diriwayatkan demikian itu dari Sa'id bin Musayyib bin Az-Zuhri. Oh. Bihilai qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Jarir qala haddatsani Ali bin Mujahid anni wa huwa indi thiqatun an Ta'labata an Az-Zuhri qala inna ma kurihal mindilu ba'dal wudu'i li'anna al-wudu'a yuzan. Berkata Az-Zuhri, hanya dimakruhkan sapu tangan itu setelah wudu, karena bahwasanya wudu itu akan ditimbang. Babu maja fil, ada boleh fil mindil, boleh apa? Fil mindil ya, dikasih fil fathah ya. Tapi biasa kita apa? Mindil ya. Jadi mindil boleh apa? Mandil juga apa? Boleh. Kita biasanya apa? Mindil ya. Alat ya. Nah, mindil itu biasa kita ngatin apa ya? Tangan ya. Kita biasa ke tangan. Kalau nggak salah kita kan bukan satu tangan kayak apa? Kecil yang sering itu ya. Mandil itu orang yang sering apa? Olahraga gitu. Kalau dulu tukang becar. Itu anak kecil yang mindil itu. Jadi dia mengatakan sebenarnya buat sapu tangan. Karena mereka nggak tradisi dengan sapu tangan. Ya. Juga kayak anak kecil macam itu. Maka Siti Aisyah mengatakan bisa apa? Potongan apa? Potongan kain ya kan ya. Jadi tentang jadi khirqatun, nasib ya khirqah itu apa? Belahan atau potongan kain. Ya, jadi hadis yang pertama, anak Aisyah radhiyallahu anha kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunasibu biha ba'da. Hadis yang pertama. Ya, hadis yang kedua dari Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a masa wajahu bi tarafi saubi. Ya, apabila aku melihat Islam apabila selesai berwudu maka apa? Menyapu wajahnya dengan apa? Dengan pakaiannya. Jadi kaifiahnya kaifiyah apa? Menggosok. Tapi bisa apa? Kalau tadi apa? Pakai khirqah ya. Khirqah itu potongan kain. Di situ berarti ada praktek ya, ada praktek kerjaan habis begitu. Tapi ini kita akan melihat bagaimana para ulama dalam tanda kutip justru menilainya. Kan apa tadi yang terakhir ya? Innama kurihal mindilu pada wudu. Bisa Pak? Dimakruhkan mindil setelah wudu. Jadi kan ya ada unik ya. Nabi ngerjakan, tapi ulama justru apa ya? Memakruhkan gitu. Makanya ini kalau kita tidak bisa mengkolaborasikan antara hadis dengan fikih gitu istilahnya. Soalnya fikih nyalain apa? Hadis Nabi tapi malah dapatkan bahkan yang paling ringan rakhsah. Merusakkan. Rukhsah itu kan dispensasi, lawannya kan jadi azimah kan. Jadi artinya boleh gitu ya. Boleh. Masalahnya berarti apa? Nggak boleh. Kalau rukhsah kan berarti pada kondisi tertentu. Ya, jadi boleh pakai mindil seolah Nabi dirukhsahkan. Dilihat ya. Jadi ini kita harus memahaminya secara komprehensif ya. Fikih itu kan sudah ditemakan satu tema gitu. Nah, kenapa? Karena satu ada hadis lain yang memang dilarang untuk menggosok bukan apa? Pas wudu. Karena satu ada yang katakan yunawar, dia akan bercahaya. Kalau di sini katanya yuzan, ditimbang. Bahkan yang mengatakan siap tetesan juga apa tuh? Nah, ada ampunan dan mohonkan juga ada ampunan dari setiap tetesan, dan juga ada itu ampun dari para mohonan dari para malaikat. Itu ya perbandingan gitu. Nah,
Tapi kemudian kenapa Nabi melakukan itu? Itu kan tanya kan. Tapi kenapa Nabi justru apa? Makna seperti itu. Jadi di situ kalau kita gabungkan dengan hadis kedua, ternyata yang digosok apa? Wajah, muka. Di hadis Muadz bin Jabal ya, kita Aisyah hanya mengatakan apa? Indahu apa? Khirqatun ya. Yunasafu biha ba'da wudu, itu aja kan? Tapi yang yunasafu biha itu apa? Maka kalau digabungkan dengan hadis riwayat Muadz bin Jabal, maka bagian apa? Wajah. Nah, para ulama itu ketika memahami hadis secara komprehensif semuanya, yang diusap wajah itu dikhawatirkan kalau wajahnya masih menetes air, khawatir ketika nanti sholat dia akan apa? Akan masuk, akan tertelan. Nah, itu membatalkan yang batal sholat itu. Ini membatalkan sholat. Jadi takutnya apa? Batal sholat, itu yang dikhawatirkan. Jadi dia diapakan? Digosok. Jadi enggak, artinya tidak ada ikhtilaf, tidak ada mutor, tidak ada apa? Mutor, tidak ada pertentangan di situ. Jadi Rasulullah itu mengusap dari sekian bisa tujuannya itu tadi. Makanya kata rakhasa kan, rukhsahnya itu apa? Rukhsahnya itu kalau khawatir air ini akan tertelan maka batal sholatnya karena dia menelan air. Air kalau air liur kan enggak, maksudnya air dari luar kan, air dari luar, maka itu membatalkan sholat. Maka kata rakhasa ya, itu maksudnya polanya harus dipahami itu. Jadi jangan sampai soal ulama ngapa ini melawan Nabi. Nabi apa tapi malah ulama malah dimakruhkan. Kalau Nabi ngerjain kok dimakruhkan. Nah, kalau tidak ada itu maka tidak ada kemakruhan padanya. Ya, artinya setelah dia bersih, bahkan kan Rasulullah pernah diberikan mindil gitu. Rasulullah apa? Ditolak, nggak mau. Kan pernah kalau misalnya riwayat Anas bin Malik menyerahkan mindil, Rasul ditolak. Tapi Rasul hanya gini aja gitu kan, pakai tangan gitu nggak diapain, nggak digosok. Nah di sana juga kalau nggak salah salam gitu. Salah satu hikmahnya ketika wudhu tidak digosok itu melembabkan kulit. Maka ada penelitian orang yang biwokan itu kulitnya lebih lembab. Kenapa? Karena serapan airnya itu akan lebih lama dia. Kan kalau biwokan kan bagian dalam kan pasti basah terus kan, itu akan lebih lama. Jadi wudhu tidak diusap itu hikmahnya bukan ilat, hikmahnya itu di lembab kulit. Jadi kulit akan, jadi biarkan saja dia akan kering dengan sendirinya. Itu hikmahnya, dia menyerap ke kulit pori-pori dengan sendirinya. Jadi tidak akan tidak akan kering kulit itu. Ya, itulah maka kalau orang berwudunya itu sempurna, maka insya Allah seluruh anggota badan minimal tempat wudhu pada akan bersih dulu. Ngoyakan kayak itu. Kita kan kalau wudhu kan disuruh asal gitu ya. Kalau itu orang dulu kan emang biasa mainnya di sawah. Jadi suka pada apa tuh yang ya bahasanya kayak kena kutu air kan pada ini kan. Nah kayak ada juga yang kuku kakinya itu pada, kalau orang sini kan kekeongan gitu, suka pada. Nah dengan cara wudhu sempurna dia akan bersih gitu. Jadi kata beliau itu dulu ngajar itu diajarkan betul. Bahkan diwajibkan itu kalau wudhu itu ini diginiin. Kenapa? Karena kalau malas dia kan begini, karena sering apa gitu. Ini kan lembab nih, maka orang itu kan sering ini pada apa? Pada pada apa namanya itu? Iya masih kuat. Iya kayak gitu kan. Jadi karena dia betapa terus gitu. Dan lembab hitamnya kalau dia setiap wudhu begitu, itu dikatakan insya Allah nggak akan terjadi. Jadi hikmahnya banyak. Ya, sama bagian kuping kalau sempurna gitu kan. Terus bagian kepala kalau wudhu sempurna. Jadi semua yang itu ada hikmahnya, cuman terkadang kita tidak begitu perhatian terkait hikmah, yang penting jalankan saja ya. Nah di sini kita kembali ke sini bahwa ada beberapa periwayatan yang saling bukan kita bertentangan lagi. Nah seperti itu, maka ulama menggunakan istilah rakhasa
Sedang apa tadi? Makruh gitu kan. Padahal itu praktek Rasul. Kok ulama berani memakruhkan, lalu Rasul ngerjain gitu kan ya. Artinya itu harus dipahami karena hadis itu sudah dipahami secara komprehensif dengan cara tematik, semuanya dikumpulkan. Maka bagaimana yang menguatkannya? Sedang Imam At-Tirmidzi hanya mengumumkan bahwa hadis tentang mindil ada gitu, ya. Hadis tentang mindil ada gitu, itu aja gitu. Nanti pemahaman bagaimana ya beliau katakan itu tadi. Tapi jelas tentang mindil itu ada. Jadi jangan dinafikan, jadi negasikan ada. Nah, rusoh karena apa? Karena kalau memang harus juga dilakukan untuk menggosok itu tadi kan khawatir apa? Batal sholatnya, maka silakan boleh gosok. Cuman tadi apa? Area buka saja, area lain tidak. Nah, Rasulullah pun pernah menolak mindil untuk diusap selanjutnya Anas bin Malik. Rasul mengatakan apa? Dengan hanya apa? Mengusap saja dengan tangan, berarti kan nggak kering kan? Nah, kering itu jadi harus dipastikan seperti itu. Nah, keduanya bahwa tadi itu ada riwayat al-wudu yuzad, ada riwayat al-wudu yunawwar. Ya kenapa? Bercahaya. Ya, ada kata dia ditimbang. Ya mungkin lebih banyak air, lebih banyak timbangannya gitu ya. Nah, kalau digosok timbangannya, tapi kalau digosok ke anduk, ini timbangannya anduk lebih berat. Ya. Ya enggak, jadi hilang. Jangan dirasionalkan. Ya kalau nanti pakai anduk kan, anduknya lebih berat. Jadi apanya? Airnya ya. Jadi dia dari itu biarkan saja. Ya, jadi bagaimana cara menghadapi atau mengatasi yang hadis yang ikhtilaf itu? Ya berarti ini menggunakan metode apa? Al-jam'u di sini bisa teratasinya. Ya, lanjut. Babun fima yuqalu ba'dal wudu'i, bab tentang apa yang harus diucapkan setelah wudu. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ja'far bin Muhammad bin Imran al-Tha'labi al-Kufi. Qala haddatsana Zaid bin Hubab an Muawiyah bin Shalih an Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi. Abi Idris al-Khulani wa Abi Utsman an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus akan wudunya dan ia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, maka akan dibukakan bagi dia akan 8 pintu-pintu surga yang ia masuk dari mana saja ia kehendaki. Qala Abu Isa wa fil babi an Anas wa Uqbah bin Amirin. Qala Abu Isa hadis Umar qad khulifa Zaid bin Hubab fi hadzal hadis. Qala wa rawa Abdullah bin Shalih wa ghairuhu an Muawiyah bin Shalih an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris an Uqbah bin Amirin an Umar wa an Rabi'ah an Abi Utsman an Jubair bin Nufairin an Umar wa hadha hadisun fi isnadihi ittirabun wa la yasihu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi kabiru syai'in. Qala Muhammadun wa Abu Idris lam yasma' min Umar syai'an. Babun fima yuqalu ba'da wudu, bab pada apa yang diucapkan setelah wudu. An Abi Idris al-Khawlani wa Abi Utsman an Umar bin Khattab radhiyallahu qala qala Rasulullah man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Ini jadi ada redaksi suka ya. Man tawadda'a. Tapi ada kata apa? Fa ahsana al-wudu'a. Jadi kalau gitu ada orang wudu tapi enggak apa? Enggak bagus. Enggak ada yang wudu, tapi apa wudunya apa? Nggak bagus. Nah, kata-kata nggak bagus itu yang menjadikan pertanyaan besar. Apa yang maksud nggak bagus? Jadi, kalau dia mentawad doa, summa qala berarti wudu kan. Yang namanya wudu itu pasti ada apa? Rukun dan syaratnya. Berarti dia sudah selesai.
rukun dan syarat selesai. Tapi ada kata-kata pasanal wudu yang dia baguskan. Kenapa harus ada pasanal wudu? Nggak cukup dengan mantawat doa. Nah, maka disitulah para ulama mengatakan pasanal wudu itu berarti apa? Bukan kalau tawat doa berarti selesai dia wudunya sah, rukun dan syarat terpenuhi. Tapi pasanal wudu itu dikaitkan apa? Sunnah-sunnahnya pun ya madmadohnya, istinsyaknya, soalnya itu dipenuhi. Jadi kalau tawat doa ya sesuai dengan ayat Al-Quran, selesai dia itu kan. Tapi ketika asana itu ada yang mengatakan dia penuhi semua sunnah-sunnahnya ya, madmadoh, istinsyakoh dan sebagainya, terus salasan untuk menunjukkan asana. Jadi redaksi yang seperti ini tadi menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Ya, tawaf doa, nah, jadi ada yang berwudu tapi tidak pasang. Ya, berarti kenapa? Kalau bisa tawaf doa saja, berarti kaifiah itu dikerjakan tapi fadilahnya nggak dapat. Nah, artinya summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammadan minat tawabina wa jannah mutawakkirin. Setiap tahun sama jawab jannah. Ada tuh min ayyi haja. Dibukakan baginya apa? Sama aja 8 pintu surga. Berarti pintu surga ada 8, bukan 7 berarti. Kalau dari sini kan gitu kan ya. Jadi kan dia bisa bersifat informatif. Makanya di bawah hadisnya bermasalah semua. Ya kan ada Ibnu Qorib, ada bulan baik segala macam. Maka pintu surga ada apa? Ada 8 dari hadis ini. Itu kan antara pintu surga ada 7. Depan ada sekian. Yang paling benar yang mana? Ke surga dulu baru tahu kita ada berapa. Sekarang informasi bukan ya. Ya, kalau sampai semua masuk itu yang mana salah gitu, mau 8 ya. Yang masuk dulu ya. Ya kalau nah, di situ ada mengomadani minat tawabina wajahnya mengenal mutatoh. Itu yang saya katakan bahwa dalam Islam itu walaupun nggak semuanya tapi sering menemukan double cover gitu istilahnya, double perlindungan. Ketika makan ada halalan itu makan ya. Jadi ketika ini kan bersih itu tawabin, jadi bersih dalam dan bersih luar. Tawabin itu kan bersih jiwanya, taubat. Terus wajahnya minta apa? Bersih fisiknya luarnya, jadi bersih dalamnya fisiknya. Ya, jadi hampir dalam Islam itu punya apa? Perlindungan itu hampir double gitu istilahnya. Ya, bersih fisik. Nah, benar juga apa? Baik. Ada yang baik tapi tidak benar. Ada yang benar tapi tidak baik. Benar dan baik. Terkadang kita baik tapi nggak benar. Ya contoh, mungkin dianggap baik etika beradab, misalnya bertemu dengan yang lebih tua, cium tangan untuk laki sama laki. Tapi ketika laki sama perempuan itu kan mungkin dianggap baik, tapi itu dalam syariat tidak benar. Kenapa? Karena bukan mahram, hubungannya tidak batal wudhu segala macam. Itu kan apa? Nggak baik, nggak benar. Tapi mungkin dianggap apa? Baik. Islam itu apa? Baik dan benar. Kalau benar pun, tapi terkadang benar bisa kebaikan bisa dikalahkan dengan kebenaran gitu ya. Yang paling baik dia baik, dia apa? Dia benar. Maka tanhal fahsya wal munkar itu keseimbangan. Kita apa istilahnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf terus nahi munkar enggak, ma'rufnya terus tapi munkar berjalan terus, kan enggak seimbang. Maka amar ma'ruf nahi munkar ada. Karena kalau nahi munkar aja enggak amar ma'ruf salah gitu kan. Artinya menyalahkan orang semuanya. Tapi ada ma'rufnya, kemungkaran juga siapa? Dihentikan. Ya, jadi dari ayat ini ya istilahnya menunjukkan bahwa apa? Kebersihan itu bukan hanya apa? Fisik saja ya, bukan gitu ya. Jadi kita lihat pemahaman hadis itu begitu komprehensif, jadi tidak bisa apa namanya satu hadis langsung diistimbatkan. Maka sekarang yang paling, bukan yang paling, artinya yang untuk proses pemahaman itu dengan metode apa? Maudu'i itu ditematikan
kumpulkan semua yang terkait dengan kasus-kasus, lalu dapatkan istinbatkan. Jangan sampai kita mengambil satu sudah langsung apa? Istinbat. Takutnya ada hadis yang lain. Itulah makanya belajar nasakh mansuh itu menjadi penting. Karena nggak boleh beristinbat, apalagi kalau sudah ada kasus nasakh mansuh. Cuma qala babun ilmu ibn muddi wa ala usul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى هو الذي جعل لكم في جملة الخلق الأرض مهادا فراشا وسلك سهل لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا قال تعالى تسميما لما وصفه به موسى وخطابه لأهل مكة فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى صفات أزواجا أي مختلفات الألوان والطعوم وغيرها وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى من syattal amru ay tafarraqa. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu pada sejumlah makhluk, seluruh makhluk di atas muka bumi ini menjadi hamparan, dan Allah menjalankan, memudahkan bagi kamu padanya itu jalan-jalan, dan Allah menurunkan dari langit akan air hujan. Allah Ta'ala berfirman menyempurnakan bagi apa yang telah Allah sifatkan dengannya itu kepada Nabi Musa, dan khitabnya ini adalah ahli Makkah. Maka kami keluarkan dengan sebab hal tersebut beberapa pasangan kelompok dari tumbuhan yang berbeda-beda, yang berwarna-warni. Lapas sabta menjadi sifat dari lapas azwajan, artinya berbeda warna dan rasanya dan yang lainnya. Dan lapas sabta ini adalah jamak dari syatitin, seperti lapas maridin dan mardo, dari lapas syattal amru, artinya bermacam-macam urusan, tafarraqa, berbeda-beda. Kulu minha far'au an'amakum fiha jam'u na'amin hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu yuqalu ra'tal amra wa ra'aituha wal amru lil ibahati wa tazkirun ni'mati wal jumlati halun min damiri akhrajna ay mubihina lakum al-aqla wa ra'yal an'ami. Inna fi dzalikal mazkuri huna la ayatin la'ibran li ulil nuha yashabil uquli jam'u nuhyatin agurfatin wa ghurafin sumya bihal aqla li annahu yanha sahibahu an irtikabil qabaihi. Makanlah darinya dan gembalakanlah akan hewan-hewan ternak kamu padanya di atas muka bumi. An'am menjadi jama dari na'am, dan yaitu onta dan sapi dan kambing. Dikatakan ra'atal an'ama wa ra'aituha, dan perintah untuk kebolehan, perintahnya ini untuk kebolehan, dan penyebutan nikmat dan jumlah itu menjadi hal dari dhamir lafaz akhrajna, artinya mereka kebolehan bagi kalian makan dan mengembalakan hewan-hewan ternak. Sungguhnya pada yang demikian itu yang disebutkan di sini sungguh terdapat menjadi tanda-tanda sungguh menjadi ibrah bagi orang yang memiliki akal, ya sahabil ukul. An-nuha jamak dari nuhyatin, seperti lafaz ghurfatin dan ghurafin, dinamakan dengannya an-nuha akan akal karena bahwasanya yaitu melarang pemiliknya dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Minha ay minal ardi khalaqnakum bi khalqi abikum adama minha wa fiha nu'idukum makburina ba'dal mauti wa minha nukhrijukum 'indal ba'si taratan marratan ukhra kama akhrajnakum 'inda ibtida'i khalqikum. Di antaranya artinya di muka bumi ini kami juga ciptakan dengan kami telah menciptakan kamu dan menciptakan bapak kamu Adam dari tanah,
dan padanya juga kami, dan pada tanah bumi juga kami kembalikan kamu. Kamu dikuburkan setelah mati, dan darinya juga kami keluarkan ketika bangkit pada kali yang lain, sebagaimana kami keluarkan kamu ketika permulaan penciptaan kamu. Walaqad arainahu ay abasarna fir'auna ayatina kullaha at-tis'ah fakadzdzaba biha wa za'ama annaha sihrun wa aba ay wahidallaha ta'ala qala. Dan demi sungguh kami telah kami perlihatkan kepada Fir'aun akan tanda-tanda kami seluruhnya yang berjumlah 9, maka ia mendustakan dengan ayat-ayat tersebut, dan ia menduga bahwasanya ayat-ayat kami itu adalah sihir, dan ia enggan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Qala ji'tana litukhrijana min ardina Misra wa yakunu lakal mulku fiha bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami supaya engkau mengusir kami dari tanah kami, negeri Mesir, dan adalah nanti kamu memiliki negeri Mesir tersebut dengan sihirmu, wahai Musa. Karena na'tiyannaka bi sihrin mislihi ayu'ariduhu faj'al bainana wa bainaka maw'idan lidzalika la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan mansubun minazul khafidi fi swan bikasri awwalihi wa dhammiha ay wasatan tastawi ilaihi masafatal ja'i min at-tarafaini. Maka sungguh kami akan datangkan kepadamu dengan sihir semisalnya yang bertentangan dengannya, maka jadikanlah di antara kami dan di antara engkau itu satu tempat perjanjian. Bagi yang demikian itu kami tidak akan menyalahinya, dan tidak juga engkau akan tempat tersebut. Maka menjadi dinasobkan dengan nazil khafid pada fi suwa yang sama rata, dibaca dengan kasrah awalnya dan dhammah awalnya, artinya di pertengahan yang sama dengannya, itu jarak orang yang datang dari dua ujung. Qala Musa ma'idukum yaumuz zinati yauma 'idin lahum yatazayyanuna fihi wa yajtami'una wa yasharun nasu ay yajma'u ahlu Misra yajma' ahlu Misra duhan waqtuhu lin nazri fima yaqa'u. Nabi Musa bersabda, tempat perjanjian kamu itu adalah hari berhias, yaitu hari Id bagi mereka yang mereka itu berhias padanya dan mereka itu berkumpul, dan bahwasanya dikumpulkan penduduk negeri Mesir di waktu duha, yaitu waktunya untuk memperlihatkan pada apa yang terjadi. Fatawalla Fir'aun adbara fajama'a kaidahu ay zawi kaidihi minas sihri minas saharati summa ata bihim al-mau'idah. Maka berpaling Fir'aun, artinya membelakangi Fir'aun, dan ia mengumpulkan tipu dayanya yang memiliki tipu daya daripada tukang-tukang sihir. Kemudian ia mendatanginya, dengannya akan dapat perjanjian tersebut. Summa qala lahum Musa ila akhirih wallahu a'lam. الذي جعلكم أي والذي جعلكم في جملة الخلق فأعطى هذا فراشا. Allah yang menjadikan untuk kamu fi jumlatil khalqi, pada keseluruhan penciptaan kamu, pada penciptaan al-abda lakum ya lakumul abda, Allah jadikan untuk kamu bumi. Ini ada firasha abad, ada hamparan ya, itulah yang kemudian bukan perdebatan. Memang hampar itu kan begitu kan? Jadi kalau dalam persidangan dalam penglihatan manusia, karena kan firasha kan, contohnya kalau dibilangin budak itu menyalahi penglihatan. Jadi dalam penglihatan manusia ya dia berhampar. Kalau ternyata dia budak tidak salah teks Al-Quran. Jadi itu apa? Dalam pandangan manusia Allah beritahukan
hamparan itu menjadikan falakasahalakum fiha sulan tufan. Dengan dia berhampar maka apa? Mudah kamu berjalan. Ya kalau dia bulat atau gitu gimana dia terjadi? Jadi hampar ternyata indikatornya apa? Mudah menempuhnya. Kan kalau bumi nggak berhampar, jangan kan berhampar macam itu, yang begini-begini aja kan apa? Susah gitu ya. Jadi indikatornya apa? Indikatornya sahala mudah kamu jalannya sebulan tufan. Itu lakum ya bagi kamu. Jadi hakikatnya bumi ini cuma untuk kamu manusia. Wanzalnya sanaima Anda tanggal turunkan dan jangan akan mapor. Nah, kalau ta'ala tasliman lima wastafahu bihi Musa. Itu kamu yang Allah berfirman sebagai apa? Tasliman ya, kesempurnaan bagi apa yang telah Allah sifatkan pada Nabi Musa. Jadi banyak nih segala macam. Tapi waktu itu ahli Makkah, kita ini apa? Di Makkah gitu. Jadi supaya apa? Sadar gitu. Ini kan dalam teori dalam ilmu Quran Al-Quran namanya qasas ya, kisah. Satu kisah itu ya urusannya nanti dia mau fiksi atau non fiksi gitu kan. Perdebatan itu, tapi Al-Quran sepakat bahwa dia non fiksi. Tapi di situ yang mau diambil apa? Ibrahnya gitu. Siapa yang menjadi kitabnya untuk apa gitu. Jadi kitabnya siapa? Penduduk Mekah gitu, terhadap nikmat Allah, tapi masih apa mereka? Masih kufur saja gitu. Nah, apalagi wa akhrajna bihi azwajan asnaf, dan kami keluarkan dengan apa itu? Dengan bihi apa? Kemana? Dengan air itu azwajan asnaf, pasangan-pasangan. Nah, kenapa disebut azwajan asnaf, pasangan-pasangan? Karena ternyata dia apa? Berkembang biak. Jadi berkembang biakan itu soalnya dari apa? Dari pasangan. Jadi makanya apa? Minan apa? Kata minabatin syatta. Dari apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Sifat azwaj. Jadi nabatin syatta tumbuhnya apa? Yang apa, bermacam-macam gitu. Itu dari di air. Kalau sekarang sih nggak tahu kali orang dulu masih kalau kadang itu di kampung sawah kan sering kerontang sih. Capcak, pas turun hujan, benar, dua jari ada yang mendakin gitu. Tahu mendakin? Mau pancing gitu. Tapi dari mana? Padahal itu kan kobakan gitu. Tahu nggak kobakan? Atau orang kota semua kobakan ya. Kalau dulu kobakan itu bekas mandinya kebo gitu ya. Kobakan itu kan nggak ada akses dan semua yang gede tengah-tengah gitu. Turun hujan, dia tergenang, tumbuh rumput-rumput, di dalamnya ada kehidupan, ada ikan. Ikannya ikan betik, ikan betok, nggak pernah kenal dia, tepat, bulung-bulung, ikan kere. Tanya itu di bawah hujan dari mana itu? Tapi kalau ada aksesnya kan ada tanya, walaupun ada teorinya ketika dulu ada ikannya dia kering itu kan telurnya katanya apa ke dalam itu kan dalam tanah, kemudian ketika hujan maka dia hidup lagi, itu Allah Subhanahu. Nah, kenapa bukan azwajan dia berpasangan? Kenapa? Karena dia berkembang biak. Itu azwajan kan pasangan loh ya. Jadi minabatin tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan juga apa? Berpasangan. Tumbuh-tumbuhan aja apa? Ada pasangannya. Jadi kalau orang ada pasangan keterlaluan. Tumbuhan aja ada pasangan. Orang kalau udah gede nggak ada pasangan tuh keterlaluan. Nah, kalau Allah ciptakan tumbuhan yang berpasangan, seorang nggak berpasangan ya. Cuman masalahnya nyari pasangan ini siapa? Kalau tumbuhan dipasang lawan Subhanahu wa Ta'ala gitu ya orang. Tapi kan nggak semua pasangan itu mereka sendiri kan kayak macam bukan forma gitu kan ya. Dia kan harus secara manual kan. Apalagi itu. Pun meninjau katanya kan. Kedong-dong gitu kan. Katanya kan dia ada yang latih gitu. Termasuk pun salak katanya. Salak juga katanya nggak bisa sendiri gitu. Jadi kalau dia banyak gitu kan, maka di situ ada penyeruntuhan. Kalau dia sendiri itu belum tentu bagus gitu.
Jadi salah gitu, status dia gitu. Jadi nyata jomblo itu nggak bagus. Ada Pak ya, oh udah takdirkan ya di surah Yasin kan ya? Apa surah Yasin itu? Apa depan? Kullaha kan? Semuanya kan? Kan sana ada takdirnya kullaha gitu. Kullaha semuanya. Ayat berapa tuh surah? Subhanallah. Apa ayatnya? Apa? Ada kullaha ya. Semuanya gitu. Pasangan. Jangan usah khawatir nyari pasangannya di mana. Maksudnya pasangannya sudah ditentukan dalam rahim. Nggak ada hadisnya. Dalam rahim hanya 4 ya. 4 itu laki atau perempuan. Rajin awisa. Apalagi wajal itu, warizquhu, saqiyun aw sa'idun. Nggak ada wajah itu. Ini apa? Hadis sendiri. Jangan turun nunggu bidadari turun dari langit. Bidadari cari ya. Makanya pas Ramadan doanya Pak, wahorina ini bisa jauh. Yang baca orang berpindah bini semua. Ya kan ya? Kan dia kan ini kan ya. Apa? Wa ala sarirat apa? Wa ala saril karamati qainin wa bi hurin ini musajawid. Itu ya. Wa min tundisin wa istabrik muri balik mutalab. Itu ya. Kan ada wa bi hurin ini. Ya, doanya sudah itu. Tinggal apa? Merealisasikannya. Doanya sudah kan. Di hurin ini kan di surga. Di dunia juga banyak. Apa hurin ini itu? Yang kita ngatakan bidadari. Tapi hurin ini apa? Yang ini enak dia di pandangan mata. Jadi matanya kan masing-masing. Ini mata yang itu masing-masing gitu. Jadi nggak kalau satu repot itu. Ya kalau hanya satu pandangan mata itu repot. Nanti semuanya di situ semua gitu kan. Jadi Qur'an Tazawi, Qur'an itu yang mata siapa? Mata masing-masing. Mata dia bilang ini yang enak pandang. Ya dia enggak enak. Ya kalau dia semua enak satu doang gitu, panjang ya direbutin satu orang gitu. Kalau itu mah adil ya. Qur'an itu mata masing-masing. Ya dia bilang ini yang apa? Yang ini apa? Yang ini bukan ini saya mau yang ini masing-masing. Mau dikatain yang ini mah jelek, tapi dia matanya dia yang mencatat, waktu orang lain yang jelek, tapi dia bilang cakep. Jadi matanya mata masing-masing, bukan mata siapa. Dan mata orang benar menurut kamu dia itu, dia belum tentu. Bisa menurut kamu kan dicakap, jangan menurut dia, kamu kita sendiri. Kalau menurut dia dicakap kan dia ngambil. Kita berapa banyak tanam apa teman makan tanaman. Ya, jangan pakai apa namanya itu, jangan pakai apa namanya tumblang ya sudah sering jarap dengan tamunya ya. Jadi syatta sifat azwaj, syatta itu sifat dari apa? Pasang-pasang itu adalah mukhtalifatan, apa berbeda, mukhtalifal alwan, apanya, warnanya, waturum apa rasanya, dan lainnya. Ini apa? Bermacam-macam. Syatta jam'u syatid ya. Nah, kamar ini apa? Marbok. Min syattal amro tafarraqa, artinya apa? Macam-macam terpisah-pisah. Kulu minha, makanlah kamu dari mana? Inna batin syatta. Ya, ini cuma itu. War'au an'amakum, dan apa? Gembalakanlah akan an'am fiha, di mana? Di bumi itu. Jam on'am ya. Apa kategori? Al-idinu wal baqaru wal qanam, itu termasuk apa itu? An'am ya. Yuqalu ra'atil an'am, atau bisa ra'atil an'am, atau bisa apa? Ra'ayat ya. Apa ra'at. Apa ini bacanya? Kan ra'ayat. Di ayat ra'a kan? Kalau ini enggak ada ininya. Di ra'ta ya. Bukan ra'aita, jadi apa? Ra'tal an'am ra'aitaha ya. Tapi begitu, wa ra'aitaha. Mau ambil ke mana itu? Ini ra'atil an'am wa ra'aitaha. Ra'atil an'am wa ra'aitaha. Kan? Terus di sana kulu itu kan fil amar. Kulu itu fil amar wal amri ibahah. Jadi
enggak semua amal itu apa? Wujud. Jadi dulu makanlah, maka apa? Ini ibahah di sana. Ya kalau wujud repot kita ya. Ya makan dulu gitu. Ya nggak diwajibkan dimakan dulu gitu kan ya. Sering wajibnya. Wal amrul ibahah. Fatalkin ni'mati wal jinnati halun min dhamir akhrajna ya. Nah, ai mubihin lakumul aqu warakil an'am. Artinya apa? Dibolehkan untuk kamu apa? Makan dan apa? Mengembala binatang ternak. Jadi dulu warau itu amatnya ibahal. Jadi boleh kamu makan, boleh kamu apa? Membala. Ya. Inna fi dzalika al-mazkuri kuna la ayatin la ibran yulinuha. Tunggu pada yang demikian, itu disimpan semua itu. Kita mandi kan, kepada apa sih? Orang Mekah gitu ya, bagi tanda ayat tanda-tanda apa namanya yulinuha. Ya, yulinuha aili asabil ukul. Yang udah apa? Yakin tabur fatin oburofin. Ya, yusamma bihil makru li annahu yanha ibuku anitikabil qabai. Kan kena itu kan larangan. Kenapa ulinuha itu diartikan apa? Punya akal. Gitu. Jadi ulinuha itu kenapa dia punya akal? Dan nuha itu artinya apa? Larangan. Karena orang yang punya akal dia akan melarang, menghentikan dirinya si pemilik itu apa? Ketika bil qabai melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah kalau itu mampu mukhalafahnya orang yang bukan perbuatan jelek berarti tidak punya akal. Ya kan tidak disebut ulinuha. Kan muha itu tenahyun itu apa? Larangan kan disebut kenapa li ulin muha itu yang mempunyai larangan kita artikan ashabul uqul punya akal ya karena orang punya akal itu menghentikan mencegah dirinya irtikabil qabaih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek karena dia punya akal. Ya, kalau mengkolapnya kan berarti orang-orang pelaku perbuatan qabaih berarti punya akal kayaknya ya. Minha aimil ardi ya. Minha aimil ardi khalaqnakum. Dari bumi itulah minha bumi itu khalaqnakum. Kami ciptakan kamu. Ya khalqi abikum Adam dengan menciptakan bapak kamu Adam alaihissalam dari apa? Dari tanah. Kalau tafsir modern enggak gitu juga. Kenapa orang katakan minha ay khalaqnakum minha itu karena yang walaupun sekarang penciptaan manusia dari pertemuan sperma dengan apa dengan zat sesuatu opung kemudian jadi zigot di dalam rahim seperti itu pada hakikatnya ya dia juga hasil dari bumi artinya sperma itu dihasilkan kan karena ada apa ada makanan, ada nutrisi yang menjadikan sperma. Artinya dia apa? Dari bumi juga. Gitu. Jadi waktu Nabi Adam dengan kata-kata minha dengan tanah, ya. Tapi sekarang itu bukan berarti nggak relevan lagi atau bukan hanya kaitannya dengan Nabi Adam sekarang itu juga sama. Jadi minha khalaqnakum dari tanah kami ciptakan kamu itu karena tidak akan terjadi apa pembuahan itu kalau memang tidak ada nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Dengan apa yang bersumber dari apa? Dari bumi ini. Apakah itu makanan? Apakah itu yang kalau kita apakah itu karbohidrat? Apakah protein, nabati atau hewani? Semua kan dari apa? Dari bumi yang kita asup, kemudian dia membentuk menjadi apa? Sperma. Nah itu pun sama. Jadi kalau akumnya apa? Maka dikatakan apa? Khalaqnakum dia kalau abikum bisa kami ciptakan kamu itu minha dari apa dari tanah itu ya jadi bukannya salah tidak salah jadi dan bukan hanya Nabi Nabi Adam termasuk kita juga maka wafiha nuidukum dan pada tanah juga apa kami kembalikan maka pakai domira apa mutakalim mal ghaib pelakna berarti apa ada keterlibatan pihak lain di situ. Jadi tidak Allah tidak sendiri. Nah, khalaqah dengan jala biasanya kalau khalaqah itu bahasa kasarnya apa ya istilahnya? Tidak ada bahan istilahnya. Kalau jala itu ada yang menafsirkan apa?
dari bahan yang sudah ada. Bahan sudah ada, jadi apa dibentuk. Kalau khalaqa itu riwayatnya dia tidak ada bahan, tiba-tiba jadi yang berbeda. Gitu. Artinya kalau dari tanah tiba-tiba jadi manusia, itu kan apa ya? Ya artinya kalau dari tanah jadi orang-orangan tanah itu kan namanya sama. Jadi kalau dari tanah jadi manusia kan sesuatu yang apa? Yang berbeda. Itu kan ada yang menafsirkan semacam itu. Ya, jadi nah itu udah minta kalimat al-ghaib. Wa fi hanukum ay makburina badal, dan padanya kami kembalikan kamu. Nah, itulah kalau di dalam agama lain ini dia berasal dari tanah, kembali ke tanah pun diapain? Jauhin ke tanah. Berasal dari tanah kembali ke tanah, kan jauhin ke tanah. Ya, itu ritual mereka seperti itu, dan itu memang tanda petik benar bahwa mereka akan kembali itu supaya apa? Supaya sadar gitu ya. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah juga kami keluarkan kamu indah baksi pada hari apa nanti? Bangkit taratan atau pada kali yang lain. Artinya kali yang lain itu apa? 2 kali kan? Jadi pernah dihidupkan, dimatikan, ngapain? Hidupin lagi kan? Jadi dihidupkan, dimatikan, hidupin lagi kali yang lain. Kenapa kali yang lain itu? Karena apa? Kita ini pernah dihidupkan. Dari rahim dihidupkan kan? Terus dimatikan, terus apa? Dihidupkan lagi. Makanya kata-kata apa? Taratan ukhra. Kama akhrajnakum inda hidayah. Bagaimana kami keluarkan kamu ketika awal penciptaan kamu itu kan pertama dimatikan kan? Kemudian Allah hidupkan. Kemudian apa? Kuburkan, matikan lagi. Makanya kata taratan ukhra, hidupin lagi. Nah, walaqad arainahu absarna, dan itu demikian apa? Kami perlihatkan akan dia. Tapi absarna Fir'aun, apa memperlihatkan berapa? Fir'aun ayatina kul dah bisa ayatina di mana mukjizat ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam kepada apa? Fir'aun yang mukjizatnya banyak 9. Ya kita cuma tahu berapa itu 2 ya. Ternyata apa? Ada 9, nggak tahu 9 yang mana ya. Tapi banyak macam-macam ya, ada macam-macam mukjizat. Nah, fakadzdzaba biha, Fir'aun apa ini? Mendustakan dengan mukjizat yang 9 itu. Wa zamanaha sihrun, dia kira itu apa? Sihir, karena memang tidak bisa membedakan mukjizat dengan sihir. Siapa yang bisa membedakan itu? Tukang sihir. Jadi kalau kita atau ada orang yang menilai terhadap sesuatu, yang menilai itu satunya. Kalau nggak ngerti ya nggak tahu. Main bolanya hebat. Kata pemain bola begitu aja nggak hebat. Gitu. Tapi orang yang nggak ngerti bola apa? Hebat. Jadi kalau ada yang menilai kita, tapi orang itu bukan dia nggak usah jadikan standar. Fir'aun hebat. Dalam pengertian hebat kerajaannya apa segala. Tapi ketika dia membedakan antara sihir dengan mukjizat, dia nggak bisa. Dia kira itu apa? Sihir, karena di matanya ya kayak begitu sihir. Tapi yang tahu itu mukjizat siapa? Tukang sihir, kan tukang sihir tahu. Maka ketika zaman Nabi Muhammad SAW, itu kan yang tahu itu Nabi kan, misalnya itu Al-Quran, itu kan dikatakan apa? Iya ada yang syair gitu. Kalau ahli bahasa, nggak ada yang saya tahu macam itu. Nah itu nggak ada yang macam itu. Itu perkataan itu bukan, mereka tahu itu bukan perkataan manusia. Jadi artinya penilaian Fir'aun kepada mukjizat Nabi Musa dikatakan sihir karena dia nggak ngerti. Nah, inilah kita juga ketika kita menilai kalau bukan pada ahlinya maka jadi standar penilaian itu bukan ahlinya. Atau orang menilai kita kalau dia bukan ahlinya, bos dapakan, bos ditanggapin. Kenapa? Karena dia bukan ahli, bukan bidang. Ya. Nah, karena dia seperti itu, wabah ayyuhidallah ta'ala, dia nggak mau mengetahui, jadi nggak mau ikuti Nabi Musa ya. Kemudian karena dia bilang seperti itu, qala ajitana linukhrija min ardina Misra yaqula kal mulku biha. Fir'aun mengatakan, kamu datang kepada kami supaya kamu mengusir kami. Kenapa datang? Karena kan udah pergi ya, udah pergi ke Madian. Berapa? Balik lagi. Nah, katakan
Sedangkan nanti Nabi Musa bukan mengajak pergi mengusir Nabi Firaun, cuma mau mengajak siapa? Bani Israel, ya kan ya, untuk dibiarkan karena Bani Israel itu tertindas di Mesir dari sukunya Firaun, penduduk asli Mesir, Kipti itu. Supaya dia dibebasin, kenapa dia jadi budak dalam itu kan? Tapi Firaun anggapnya apa? Kamu akan mengusir kami ya, dari negeri kami sendiri, Misra. Tujuannya wayakula kalmul kufir. Nanti kamu saya jadi raja gitu. Jadi kami diusir, kamu apa? Jadi raja. Kan gitu, itu curiganya Fir'aun. Senjatanya apa? Disih di karya Musa dengan sihir kamu itu. Jadi dia sudah melihat 9 mukjizat itu. Nah, kemudian bagaimana cara maksudnya? Nah, yang naga sihir ini kami akan datangkan pada kamu apa? Dengan sihir yang sebanding. Misal itu yang seimbang. Yuhari untuk apa? Mengimbanginya, melawannya. Ya. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan bidzalik. Maka jadikan di antara kami dan antara kami apa? Ada perjanjian. Siapa kita ini? Kapan ketemunya? La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan mansu minatul khafil suwa. Dan tidaklah kami apa? Menyalahi akan dia. Akan janji itu ya. Wala anta, kamu juga gitu. Artinya kalau dijanji kami nggak akan menyalahi, kamu juga apa? Makanan. Nah, artinya fil makan ya, pada tempatnya dijanji gitu kan. Dua dikasih air apa? Wasatan, tempat yang apa? Yang pertengahan, jadi nggak ada yang proksimal, pokoknya di tempat kalau apa? Tempat yang netral. Jadi nggak di tempatnya Firaun, nggak tempat juga Nabi Musa gitu. Jadi tempat apa? Wasatan, artinya yang tastawi lagi asakatul ja'i minat sorfain. Jadi datang sedekat, terus juga bukan di tempat Firaun, enak gitu ya, enak dia gitu. Enggak, jadi biar nanti orang-orang Firaun juga datang, orang Nabi Musa juga datang. Qala Musa mau'idukum yaumul zina. Musa menjawab, janji kamu adalah apa? Hari zina, ai ya mu'idin. Hari Id. Lahum bagi mereka. Yatazayyanuna fi wa yajtami'una. Siapa mereka berhias? Ya, maka disebut apa? Yaumul zina. Karena hari ini mereka berhias, mereka berkumpul. Wa yuhsyarun nasu yijma'u ahlu Misr. Dan apa? Bahwa dikumpulkan manusia, orang-orang artinya apa? Kumpul untuk Tuhan pada waktunya apa? Jadi tempat ditentukan, hari ditentukan, jamnya apa? Duha. Waktu apa? Waktu duha. Ya waktu dinnazi fi mawaqah. Ya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang akan apa? Fatawalla Fir'aun adbaro apa? Ya apa? Bersaling ya untuk Fir'aun. Fajama kaidahu aidawi kaidihi saharati. Apa namanya dia apa? Dia kumpulkan apa namanya? Rekayasa dengan ngumpul apa? Tukang apa? Tukang sihir gitu ya. Tukang sihir. Fajama kaidahu aidawi kaidahu saharati ya. Ada apa? Dia datang dengan mereka perjanjian dirinya tetap tempatnya, tapi dia apa sudah menguatkan apa kekuatan. Ini kan tadi kan ngomongnya kan sama siapa? Kan Firaun kan urusan sama Firaun bukan sama tukang sihir gitu. Ini kan dialog berdua kan. Jadi mau di apa namanya? Yang mau dilawan kan Firaun. Dan tadi kan nggak ngomong itu karena Firaun yang mau dikenal, Firaun yang itu lebih, tapi ternyata apa? Firaun ngumpulnya apa? Kaidahu. Nah, kaidahu itu adalah zawi keminas sahara. Ya, sahari jama ya. Jadi apa? Tukang-tukang di sahir ya. Sahir saharatun ya. Jadi tukang-tukang sihir ini jama dari jama jadi ismail ya. Sahirun saharatun ya. Jadi tukang sihir. Padahal tadi perjanjian apa? Nabi Musa dengan Firaun urusannya. Bukan dengan orang. Jadi kemudian kenapa kemudian dianggap tawalla gitu kan? Pada kemudian dianggap itu nanti kan yang maju siapa? Bukan pasti Firaun enggak maju. Kenapa seperti itu? Karena tadi dia melihat kekuatan sihirnya tanda kutip ya. Kira-kira kenapa Nabi Musa alaihissalam? Maka dia sudah belum bertarung, dia sudah pastinya ya bakal kalah deh kalau ini belum bertarung kan? Ini jadi disebutnya dikatakan tadi tawala. Kenapa disebut? Kan udah datang duluan. Nanti kan perjanjian tempatnya sesuai, perjanjian waktunya sesuai, ya. Tapi kenapa disebut apa?
Fatawalla dari Fir'aun. Apa tahu itu Pak? Fadbaro mundur. Karena yang menghadapi nanti bukan apa? Bukan Fir'aun, tapi bukan. Padahal perjanjian awal itu berhadapan apa? Fir'aun dengan apa kan dia mengatakan yang katanya karena yannaka bisini misli. Kami akan datang kamu dengan sihir yang seumpama itu. Kan dia kan. Dia akan datang jika ada perlawanan walaupun dia disebutkan ya tentang kan. Tapi kenapa seperti itu? Apa namanya tantangannya? Karena kan tidak ngaku Tuhan. Dia kan ngaku Tuhan. Orang yang mau diberikan hidup bisa hidup, orang dia mau bunuh, dia mati. Bahkan riwayatnya, saking hebatnya Fir'aun itu kalau kita bisa berdialog dengan malaikat. Jadi kalau satu kampung musim kemarau, ngadu tuh ke Fir'aun, kemarau, dia bisa berdialog apa? Nurunin hujan di sana. Jadi bukan di Mandalika kayak kemarin itu. Jangan begitu. Ini pakai dia dapat dia pakai sana kekeringan, hujan turun itu. Sana kebanjiran, berhenti hujan, dia bisa gitu. Jadi lebih hebat Firaun kamu jadi. Langsung turun itu dilihatkan sendiri. Dia lapor nih rakyatnya kekeringan. Langsung Firaun riwayat itu di sini Soidu nah kita bacakan. Dia berdialog dengan malaikat hujan. Turun hujan di sana. Terus di sana udah kebanjiran udah ya berhenti ya. Terlalu banyak hujan berhenti. Dia berhenti hujan berhenti. Ya tapi nggak mau caranya pakai apa nggak tahu sih. Tapi yang penting makanya dia bisa berdialog. Nah itu kan kehebatan juga. Juga hebat riwayatnya dia kan buang air itu 40 hari sekali ya di kaki Saudi. Tapi ketika melihat mujizat Firaun 40 kali sehari. Apanya? Kaget dan ketakutan. Awalnya 40 hari sekali buang air besar. Kita bayangin gimana nyimpennya. Tapi ketika lihat mujizat besar dia ketakutan. Akhirnya apa? 40 kali salam sehari. Tembokmu lihat itu. Artinya di situ Nabi Musa wajar malah menantang Fir'aun kan. Ternyata itu kenapa jadi Fir'aun dikatakan tawala. Ternyata dia nggak mau menghadapi Nabi Musa. Dia nyuruh tukang-tukang sihir. Karena ketika dia lihat sudah berarti kita ya kita bakalan kalah gitu ya. Makanya kan dikatakan bajama kaidah ya. Kaidah itu ini ya. Ini kan tipu mustirnya rekayasa gitu kan. Kayak tim kaidah ini membuat rekayasa tipu muslihat itu, jadi nggak menghadapi Firaun secara langsung, tapi bagaimana caranya supaya Musa ini kalah dengan Firaun. Ya itulah. Cuma qala Musa wa lakum la taftaru ala mereka juga kaum alam sol al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ولا تحاب أخير عادة وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما لما نقول هذا نعوذ بالله من الأهنى وارزقنا علما نافعا وفهما زكيا عملا قبلا قلبا منورا ولسانا ذكورا جميلا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا بركا في أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حفيظا برحمة الرحمن اللهم الحق حق اتباعا والباطل والباطل واجتنابا اللهم اجعل من هذا من مرحوما وتفرقنا مما معصوما وثبت قلوبنا على حب السنه واستعمل سنه الرسول وتوفنا لا من الرسول واسترنا في سن النجيه واشف بهن شفا حبك حب ما يحبك حب ما يقرب الى حبك ما يحبك احب الينا من عند السماء نستغفرنا سبحانك ديننا وانت سنا اولادنا وحيدنا من كل شيء فتنه يا في ملك ويدك وجوارك وامانك بك وحفظك وكنفك
من شر كل شيطان والسلطان حسن وجن وباب محاسن وشر محاسن وحسن رزقنا من شر كل دابة أنت آخر ناشئة ربي على سورة المزاحم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم إنك أنت الرحيم ومحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتنا من خير الدنيا عزنا حاضنا آتنا في حسنة وأغفر آتنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.